Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Novan Prasetya. Saya adalah dosen program studi hubungan internasional dari Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara. Pada video pagi hari ini, saya akan memaparkan PDD UKTPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Ya, dalam video kali ini, tentunya saya akan membahas salah satu mata kuliah saya, yaitu komunikasi media global. Dalam proses pembelajaran saya pada mata kuliah ini dan tentunya dalam mata kuliah lainnya, saya menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ya, dan dalam pemaparan materi saya itu tentunya tidak terlepas metode DAA, tidak terlepas dari berbagai pemaparan kami dalam proses pembelajaran. Dan untuk memudahkan pemaparan saya, perkenankan saya untuk memaparkan atau menampilkan sebuah slide, dan dari slide ini tentunya kita akan membahas metode DIA dalam bentuk RPS atau rencana pembelajaran semester. Ya, baik. Di RPS kami sendiri, terutama di wilayah Universitas Potensi Utama dan program studi kami, hubungan internasional, alhamdulillah kami sudah menerapkan RPS yang berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang dimana tentunya dari KKNI ini RPS kami lebih terstruktur, tersistematis, dan benar dapat terlihat CPL-CPL-nya, dan mulai dari CPL dan juga nanti sampai ke butir-butir kinerja atau penilaian kinerja dari para mahasiswa-mahasiswa. Ya, tentunya di dalam mata kuliah media komunikasi global ini, apa saja CPL yang kami harapkan, capaian pembelajaran yang kami harapkan, tentunya dapat menunjukkan. Pertama itu adanya tentunya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai kaidah dan prinsip geoekonomi, geopolitik, geostrategi, geokultural, politik multikulturalisme, dan komunikasi politik dalam konteks hubungan internasional, dan juga menguasai isu-isu terkini tentang globalisasi dan hubungan internasional. Juga mampu membangun hubungan masyarakat atau opini publik dan melakukan komunikasi lintas budaya menggunakan sosial media. Memperdokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi. Dan CPMK, capaian mata kuliah itu tentunya mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi komunikasi politik dan media massa, memahami dan mampu menjelaskan peran media dalam kehidupan politik. Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu terkait peran media secara global. Adapun metode-metode atau materi pembelajaran kami, dan ini juga di sini juga terlihat bagaimana metode delivery ya, yang sudah terlihat dari CPL kami ataupun CPMK, dan nanti yang akan saya bahas sekarang adalah tentang materi pembelajaran ataupun pokok bahasan sampai ke referensi-referensi kami yang kami gunakan dalam mengampu mata kuliah media komunikasi global ini.
Di pertemuan pertama, kami akan tentunya membahas terlebih dahulu penjelasan kontrak kuliah dan pendekatan komunikasi politik. Yang pertemuan kedua akan kami mulai juga, kami akan bahas tentang komunikator politik dan kepemimpinan politik, ada pers dan komunikasi politik. Di pertemuan selanjutnya ada media bahasa dalam politik bernegara, kelima ada media power, keenam ekonomi politik media dan kepemilikan media, dan ketujuh ada komunikasi politik dan gender, kedelapan itu ada UTS, 9 ada teori framing, 10 ada teori propaganda, pengertian definisi dan jenis, ke-11 itu ada objektivitas media, ke-12 peran jurnalisme dan komunikasi politik, ke-13 international public relation, ke-14 government public relation, dan 15 CNN effect. Dan terakhir pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Ya, dalam delivery kami tentunya untuk menunjang pembelajaran ini kami menggunakan sumber-sumber dari buku yang berjudul Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, dan juga ada dari karya John Fish yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, dan juga media-media pendukung lainnya seperti dari dengan judul Communication and Human Behavior, Dedi Mulyana, ada Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, dan beberapa buku lainnya. Dan tentunya untuk menunjang pembelajaran ini kami selalu menginstruksikan dan mengajak para mahasiswa-mahasiswi untuk selalu up to date membaca jurnal-jurnal terkini terkait isu-isu komunikasi media global. Ya, adapun materi delivery kami itu ada tentunya ada buku komunikasi politik, media dan demokrasi, ada communication and human behavior, komunikasi politik dan sistem politik Indonesia oleh Alfian, yang sesuai yang sudah kami sampaikan di beberapa saat tadi. Dan juga dalam metode interaction kami di Universitas Potensi Utama sendiri sudah memiliki e-learning. Nah, selain menggunakan Google Meet dan juga Zoom Cloud Meeting, kami memanfaatkan e-learning ini untuk proses belajar, ya, proses belajar mengajar. Dan di sini e-learning ini sangat banyak fungsinya, baik itu dari pemberian referensi buku-buku dari dosen, dan juga di sini kita bisa melakukan diskusi secara chatting, dan juga di sini kita dapat memberikan tugas dan soal, dan juga dapat mengumpul tugas di sini sekalian. Dan di sini semua bisa terrecord, ya, aktivitas-aktivitas para dosen dan para mahasiswa. Dan ini juga memudahkan bagian pihak seperti badan akademik untuk memeriksa bagaimana proses belajar mengajar ini apakah sudah berjalan dengan baik dan efektif yang dilakukan oleh para dosen dan juga mahasiswa. Dan darapun dari metode assessment itu tentunya ada deskripsi tugas mahasiswa, dan ini juga tercantum secara jelas di bagian rencana pembelajaran semester di mata kuliah media komunikasi global, dan kemampuan akhir yang diharapkan tentunya bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan peran media dalam kehidupan berpolitik di Indonesia maupun serta mampu menganalisis isu-isu terkait peran media secara global. Nah, tujuan tugas itu tentunya agar mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan peran media dalam kehidupan berpolitik di Indonesia dan isu-isu secara global, dan juga bagaimana mahasiswa dapat mampu membuat artikel-artikel yang diharapkan nanti tugas akhirnya itu akan disubmit jadi bentuk jurnal-jurnal, ya, baik itu mungkin di jurnal nasional yang terakreditasi maupun belum terakreditasi. Dan juga di sini ada yang harus dikerjakan dan batasan-batasan seperti presentasi, bahasa yang harusnya digunakan itu adalah bahasa yang komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu, dan lain-lain. Dan kelima, metode atau cara mengerjakan dan acuan yang digunakan itu pada saat kelas mahasiswa bahkan bisa diarahkan untuk memilih subtema yang ingin dibahas. Masing-masing individu menulis artikel 2-4 halaman, dan ketika misalnya di tugas akhir nanti bisa sampai seperti sistematika penulisan jurnal pada umumnya.
15 sampai 20 halaman presentasi di kelas, dan juga ada deskripsi luaran tugas yang dihasilkan dikerjakan laporan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Kriteria penilaian tentunya ada ketepatan waktu pengumpulan, itu bobotnya 30%, hasil tulisan artikel atau substansi dari artikel tersebut 40%, dan bagaimana cara mempresentasikannya saja, itu ada 30%. Di sini juga dan di sini terlihat ya salah satu bentuk model ya atau sistem dari pengumpulan tugas komunikasi media dan media global ini. Di sini bisa terlihat kapan batas pengumpulannya, kapan waktu pengumpulan, dan sudah berapa orang yang mengumpul dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah terjelas terrecord di dalam sistem e-learning. Nah, rubrik-rubrik penilaian ini tentunya kita melihat dari skala 4 sampai 1. Skor ini kita menentukan penilaiannya dari tema topik. Angka tertinggi itu ada tema topik yang diangkat sangat menarik dan sesuai, dan sampai angka 1 atau yang terendah itu tema topik yang diangkat tidak menarik dan tidak sesuai. Isi pembahasan mampu menggugah audiens untuk mengembangkan pikiran. Sumber referensi yang digunakan lengkap, akurat, serta sesuai dengan tema dan isi, dan gaya presentasi dari kita lihat dari bagaimana cara berbicara, mengangkat semangat, dan menularkan semangat dan antusiasme kepada audiens. Dan juga di sini jelas nilai penilaian skornya ya dari setiap tugas mahasiswa yang ada di sini terlihat bagaimana 80 sampai 100 itu adalah nilai A, dan 60 ke bawah itu D, kurang atau bisa sampai dapat D. Evaluasi penilaian kami yang kami terapkan di RPS ini atau mata kuliah media dan komunikasi global ini, kehadiran itu bobotnya 10%, tugas itu 20%, kuis itu 10%, uji UTS atau ujian tengah semester itu 25%, dan ujian akhir semester itu 35%. Ya, saya kira sampai sini pemaparan saya secara lengkap terkait isi-isi RPS atau metode-metode yang kami gunakan dalam sistem pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dan selanjutnya pada video berikutnya saya akan mempraktikkan suatu proses pembelajaran di dalam real class. Terima kasih atas waktunya sudah memperlihatkan sudah melihat video ini, dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.